melalui dapur listrik Hadrati Syekh Pangarsa Abah tersambung pada Allah, maka di dalam muringkak puluk-puluk. Jangan ilmu ini dipakai main-main. Antaranya main-main, tahu nggak? Main-main ilmu zikir dianggap alat untuk banyak meminta pada Allah. Salah satu mempermainkan zikir adalah zikir yang agung ini dipakai alat meminta-minta pada Allah. Kalau sudah tersambung, ya Allah, gak usah repot-repot ya Allah, besok yang belanja 500 orang ajak ke warung saya ya Allah. Mulai lagi, zikir agung dipakai ecek-ecek. Jadi gimana Pak? Nanti ada bagiannya, urusan rezeki ada bagiannya. Jangan zikir yang ini dikesitukan, jangan. Kalau Anda berprasangka pada Allah, menganggap bahwa ibadah yang begitu besarnya yang kita lakukan, pahalanya begitu besar yang dilakukan, tapi kok saya nyari uang masih harus jadi pemulung, nyari uang masih harus jadi tukang mikul, tukang becak, bertani rugi lagi, jadi ustadz dikasih amplop cuma 30.000, dikasih ayam lepas. Gimana ini Pak Jejen? Katanya zikir pahalanya besar, tapi kok buktinya gimana ini Pak Jejen ini? Ini mesti dijawab, jawab apa jangan? Oh jelas akan dijawab ini oleh ahli. Hikam ini, udah ngaji hikam nih. Kalau ibadah manusia ingin dibalas oleh Allah dan balasannya ingin diterima sekarang oleh Allah, ketahuilah sekali ibadahmu yang bagus, ikhlas, diterima Allah, pahalanya diberikan. Bumi ini dari masyrik sampai maghrib, seluruh dunia ini dipakai tempat untuk menyimpan pahala. Satu kali ibadah, satu orang yang ikhlas, enggak cukup tempatnya. Ini yang banyak orang disadari. Ini mahal ini. Gak cuma-cuma saya, supir saya Mang Adut itu, kalau nggak ada karomah guru, harusnya saya udah tinggal jenazah mungkin. Dia lari, nyalip terus. Saya katakan, Dut, udah Dut. Supir saya, Robito, Pak, Robito. Saya pematahan Robito. Waduh, jadi lagi eleh ke supir. Saya kan pakai otak aja, bang, udah tua begini, 54 tahun kan jantungnya udah lagi. Tidak. Tak ke supir-supir dilimpahan karomah. Ahli. Gitu Pak. Saya ngejar ke sini. Saya nge-SMS ke beliau, Ang, abdi tos di Nagreg. Maksudnya bukan tunggu saya jangan dulu tutup, bukan, laporan aja. Syukur kalau datang ke sini udah bubar, alhamdulillah, tinggal tidur. Di mana Pak Jejen tidur? Sini aja di sini. Kadang saya tidur di mobil. Apa Pak Jejen nggak ada tempat? Enggak. Katanya sudah ada tanah di bawah, iya, tapi belum dibangun. Kahanap teu akaran kalau hurte sirungan. Wah duit. Ya sudah, dipangbangunkeun kumaha hepek wae tuh pake ku sararea. Urang ngiluan. Tika naon tadi teh Hodi? Lain. Pahla. Kita ini ajula cengengesan pengennya udah jelas punya guru sehebat itu, amalan begitu hebat, kok Allah nggak nurut sih. Mestinya kalau udah belajar dikir kayak begini, nggak usah harus bisnis usaha lagi. Wong rezeki mestinya sih pada datang sendiri dong. Ini masih harus dagang rugi, masih harus ditipu orang, gimana ini Pak Jejen? Cukup jawabannya, kalau pahala ibadah kita ingin
diberikan sekarang, maka untuk 1 kali ibadah bagi 1 orang yang benar dan ikhlas diberikan ke muka bumi tidak cukup tempatnya untuk 1 ibadah 1 orang. Kalau 1 orang 1000 ibadah, 1000 bumi nggak cukup lagi. Di mana tempatnya? Ya udahlah kata Allah, biar ditahan aja di sana, disetok. Ya, nanti kalau sudah saatnya habis kontrak di sini, ambil, tinggal buka rekening. Ayo maneh. Ternyata Pak Jejen, saya belajar dikir kok rizki jadi mudah. Ya udah jangan banyak ngomong. Kamu nyangkul belut datang, ambil aja. Tapi hati-hati datang ke sawah nyari belut. Akhirnya kerjaan gak dikerjakan, capek nyari belut terus. Belajar dikir nyari rejeki. Jangan, nggak nyari itu. Ada yang lebih dari itu. Rizki mah biasa-biasa aja. Siap? Siapnya juga gemeteran nih orang. Gua ngelawan ahli lagi. Ya sudah, keluar no. Ya, kalau belum nggak apa-apa, Wong ini juga udah didengar ya. Jadi sudah sampai di apa tadi? Ini bahasa Jawane untung ya. Bahasa Sundane Indonesia gigi. Jawane karo Sundane nganggo nun mati nggih. Ngadepi ta. Nun mati ngadepi ta ikhfa arane. Karena iku nyebut untu pakai ikhfa bagus. Untuk. Coba sararea. Lain ya. Pernahkah ada bayi lahir ke muka bumi, giginya sudah ada? Pernahkah ada bayi giginya tumbuh sekali jadi semua? Tapi bertahap ia. Gigi itu dari mulai tidak kelihatan, keluar sedikit-sedikit ia. Memanjang ia. Setelah panjang seperti ini memanjang terus enggak? Kalau yang di sini nih yang ngomong apa sayang? Di pikiran mantak bitu, di otakan mantak bejat, balik karena syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu syahadat, itu yang kamu amalkan itu syahadat. Inti syahadatnya la ilaha illallah. Asyhadu itu sumpahnya. Kamu ingin mantap syahadat, asyhaduna di lobaan. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Baru dengar ya? Emang baru dikasih baru Ustaz di sono. Enak nih yang suka ngomong begitu. Muncrat, muncrat. Orang menganggap bahwa la ilaha illallah yang kita diamalkan itu dianggapnya ngamalin la ilaha illallah, enggak ngamalin syahadat. Itu ngurus pondasi. Kalau sholat sehari semalam yang wajib cuma 5. Yang sunat juga ada waktunya. Ibu Rabi'ah 1000 rakaat. Kita 1000 nolnya dipacok hayam. Lumayan, alhamdulillah. Sebelum belajar tarekat, kalau ketinggalan tahajud, enjoy aja. Setelah belajar tarekat, merasa kayaknya ada yang kurang hari ini. Itu udah mahal itu. Rasa kehilangan itu. Ya. Oh, itulah didikan dari Suryalaya. Andaikan seluruh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, coba oleh ulamanya semuanya digiring. Hei masyarakat, supaya aku ringan bawa kamu, coba kamu mesinnya hidupkan.
membawa masyarakat yang hatinya nggak hidup sama dengan ngedorong mobil 500 biji didorong semua, capek. Pantas enggak? Yang ke masjid cuma 3 ekor, 3 orang ya. Saya berani ngomong, nih tuh, syahadat menghasilkan makrifat, mahabbah, syukur, jihad, ikhlas. Ini saja dulu 5. Mengakui, profesor mengakui kalau ngobrol dengan saya, iya Pak Jejen, sulit sekali itu. Iya Prof ya, sulit ya. Jangankan yang bukan Prof aja sulit. Maka Profesor Harun Nasution duduk di majelis pengersa abah di bawah di madrasah, bari emok tening beliau mah, calik nate emok lain sila emok. Ada yang nanya, Prof gimana? Kalau ini kepala, otak, saya alhamdulillah. Tapi kalau ini saya kosong, kata beliau. Jangan jajan. Boleh Prof. Mau nanya ilmu apa lu sama gue? Ahli. Santrinya ratusan, pesantrennya hektaran, ketua umum majelis ulama, Rois Jamiah Suriah, Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Datang ke pengersa abah. Kalau ditanya kiai kenapa di panggung singa podium tapi di depan pengersa abah cengeng amat, malu. Ini pinter, ini jago, ini. Kenapa pengersa-pengersa para ulama di Indonesia, di tanah Jawa, di Jawa Barat ini tidak menggiringkan masyarakatnya ke pengersa abah untuk diperbaiki imannya? Satu, mungkin belum waktu. Yang kedua, gimana ini ngomongnya nih? Ya biar saya dulu ngomongnya ya. Kalau kita jadi tukang warung, tukang toko lah. Biasanya suka ada garam. Datang orang mau belanja garam ke warung kita, garamnya habis. Kita jadi tukang warung, ada orang mau beli garam, garamnya sudah habis. Bingung. Kalau nyebut ada, buktinya. Kalau nyebut jangan beli, jadi orang nggak beli. Tunjukin ke warung orang, langganan bisa pindah. Mual bisa nolak, ucu, iya teroris. Jadi kalau ditanya kiai kenapa itu masyarakat nggak dibawa ke Surjalaya? Jadi begini ya. Ya sebenarnya nanti kalau dikesanain nanti jadi murid abah. Nanti nggak jadi murid saya nanti. Gimana? Harusnya jujur aja. Kampung Nager nggak ada aja. Datang orang ke saya, Pak Kiai minta doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqiah. Puasa maneh 40 poe, sapetingna 40 balik, pada asar genep 14 balik. Ieu doa waqiahna. Cung. Naon-naon abdi ieu hoyong kana hampang letah. Rabbi syrahli bere. Puasa 40 poe. Itu saya tahun 80-an begitu. Pak Kiai saya ingin ijazah Dalailul Khairat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Dalail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin hizib Nawawi. Ya insyaallah. Saya hayang teu neuraku bedog. Sok aing diberi. Badarallahu wa bibaqadar lil ka apa ya syahwa mayada li sayyidina halama halahu maha kamalahu. Puasa 3 poe datang ijab cekuk beres. Hisa saya nu kitu. Baheula anu tong dicoba anu sih. Kunaon ajengan eta ilmu make ditinggalkeun. Ai gelut wani subuh kaberangan. Aing erah. Naon kagak kitu. Geus. Ngalaman ana mengalami. Ahli. Hei. Tapi kalau datang orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam ajengan abdi. Di mana?
Abdi ti Pelabuhan Ratu, abdi ti Jombang, aya naon? Abdi teh kieu nya, hoyong istiqomah ibadah, abdi teh hoyong bersih hati, hoyong ikhlas. Cokot kertas. Dulu tahun 80-an. Bapak naik bis ti Sukabumi ka Cianjur, ti Cianjur ka Tasikmalaya, eureun di Pamoyanan, naik angkot tanyakeun pangersa Abah Hanom, tanyakeun ka Kamtib hoyong diajar dikir. Gening ajengan ieu mah cenah rute jalan kadinya ahlina. Begitu ada orang mau beli garam di saya, garamnya nggak punya, ya tunjukkan sono ahlinya. Apa jamaah saya jadi jamaah Abah? Pindah lalu kalau ada rezeki nanti ngirimnya ke sini nggak ke saya, nggak begitu. Pangarsa Abah nggak pernah merebut hak kanun. Di sini orang ragu-ragu takutnya nanti kalau jamaahnya diserahkan ke Abah nanti disedot Suryalaya. Itu Pak, ini nggak bisa ditolak. Ini sanggup disidang oleh profesor saya angkat ke dalam disertasi. Ini penelitian, ini mahal ini. Pengalaman ahli. Begitu. Nih, saya ambil contoh. Nagrog nu, masih gitu. Nggak, setengah nunutan nu. Muludan. Yang merasa sudah pegel berdiri, silakan. Tuh. Masjid nano. Ini masjid saya sebut Agung Ar-Rahman Pesantren Az-Zainiyah Sukabumi yang diasuh oleh Pak Jejen. Tadinya satu lantai 9 kali 12 meter. Lalu tahun 90 saya belajar dikir ke Suryalaya. Lalu saya melapor ke pangersa Abah, pangersa, kalau diizinkan saya ingin belajar manakiban. Beliau menjawab, masjidna ge moal mahi. Nih saksinya nih. Entak saya tuh bisa dipisahkan dalam perjalanan saya belajar tarekat. Orang ini yang menjadi kepanjangan tangan pangersa Abah ke saya. Selalu beliau, kitab dari beliau, saepi melalui beliau. Kada di tukangan aya. Jadi ikhwan ada versi jejen, versi gaos. Naon versi baledog siapa yang versi. Adapun cara gaya beda kan tadi Saiful Maslul Bajul Asab. Golnya sama, kalau si ini naplek naku katuhi, maku kenca, maku hulu. Yang penting masuk gol. Ayo ngomong-ngomong nu capek amat. Masjidnya juga nggak cukup ajengan. Saya baru ngomong tahun 80, Abah saya ingin belajar manakiban. Abah ngoler, masjidnya juga nggak cukup dari mana? Orang dari mana mau belajar dikitnya baru, kampung saya terpencil, jalannya jauh, mobil juga agak sulit ke kampung saya. Menurut otak, tapi nggak ngomong sih. Di sini aja. Wong ini mursyid. Mulailah dilaksanakan manakiban. Bener. Masjid 9 kali 12 meter nggak cukup. Ini orang dari mana sih? Di mana? Abdi ti anu, di mana? Oh, dari situ. Selesai, lapor lagi saya kesini, datang lagi. Assalamualaikum pangersa, leres masjidna teu cekap, gedean we. Ngomong ku kitu ai ahli dikir. Genaheun. Itu yang disebut bismillah minal. Pangersa, pangersa. Bismillah min arif bimanzilati kun min Allah. Bismillahi minal arifi. Kalau ada bismillah dengan nama Allah dari seorang arif billah, sama dengan Allah berfirman kun payakun. Wujud kamu wujud. Mantak ngasongkeun cai teh kudu pangarsa Allah, lami Allah. Alhamdulillah urang mah lillah didoakeun lillah. Sayanglah jauh-jauh ngasongkeun cai ngan kudu kitu doang ku Abah. Aisyah. Lain tukang ngajampe kudu ngonang eyang di mana-mana. Eta mah supaya nemongkeun gawe rada gede amplop. Nah pantes engke. Mal bisa wadul moal. Pengalaman Jainuddin Nasution tahu aja lo.
Gede. Aduh. Dari mana duitnya? Tapi nggak ngomong gitu. Sumuhun pengersa, saya pulang. Al Mukarram Haji Baban, putra beliau ngejar saya. Kang, dia Kang. Non pengersa, ka dia. Itu abah. Nah ini. Entong. Ya, harusnya kan dari murid ke guru. Itu balik, tak itu mursyid mah. Saya dulu sebelum ketemu mursyid rata-rata mohon maaf ya. Kalau saya jadi kiai, datang tamu, yang paling dulu ditanya, Assalamualaikum, mana? Udin, usum naon di ditu? Musim apa? Duren udah pada mateng belum? Lu bawa apa enggak? Kalau lu inget guru, lu mesti ngirim gituan. Pernah pengersa abah sama kamu minta? Urang nawe nu teh hideng mere. Dan nyangakeun ka pengersa abah mah keur daang urang deui we yo. Sia koret. Gue aing nu koret tah. Aduh gimana ini, ditolak nggak bisa. Udah pulang. Saya serahkan ke istri saya, ke Umi. Assalamualaikum. Teh tah. Dulu saya nyebut teh abah. Nah ini teh udah kembalikan. Kok begitu? Kita yang harus. Nggak tahu. Dibuka teh 3 juta. Karena itu saya mengisyaratkan kalau dari abah 3 juta berarti 3 lantai. Isyarah iman, Islam, ihsan. Ting di mana duit nah ngajuru senepi. Ai si seuri mah da geus tiheula si seuri. Asa bikunal awalun manehna mah. Cuma urang nu paneuri. Bagi saya kalau bangunan tepati lenang-lenang teuing, yang paling menjadi saya menangis adalah gambar yang tadi nu. Gancangan nu. Dekat nu. Tah ini. Ini berjamaah subuh ini. Sebelum belajar zikir ke Suryalaya orang Nagrog, di masjid saya itu yang berjamaah subuh opatan. Kahiji pih ocid, kadua bah icup, ki ajong kaopat bah ukat. Kohkolna kohkol jebel, bedugna bedug dobol, nu adana apih medi. Alas kendeng dek buah kopi rarang. Kalau adzan yang bagus begini, adzan yang bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar sebenarnya. Allah yang agung, gerebek jelema ka masjid. Kalau seperti perang, maju tak gentar membela yang benar. Tapi lamun model di Nagrog, alas sholah sarojeng maju tak gentar. Dari bela yang bayar. Ayo siap. Hati-hati pemilu jadi uncal, usaha nipu caleg. Ya cokot duitnya si uncal. Dengan adanya saya belajar zikir, dulu masyarakat kampung saya kalbunya mati, sulit dibawa. Setelah belajar zikir, beliau yang menyampaikan talqin pertama dan pengersa Aang. Saya muludan waktu itu bulan mulud. Ibu-ibu, untuk bulan ini AA, Ajejen tidak memberikan oleh-oleh doa biasa. Tapi untuk bulan ini AA akan memberikan bagaimana caranya membersihkan hati melawan setan. Pengen apa enggak? Pengen. Jadi tak eta nu matak teu disebut tarekat teh heulaanan. Make heulaanan. Ya.
Nih ibu-ibu coba, kalau ilah hadratin Nabi Al-Fatihah bagus apa enggak? Bagus. Lalu sholawat bagus, istighfar bagus. Lalu ilahi anta maksudi ya Allah zat maksudi bagus. Lalu la ilaha illallah bagus. Nah, tetapi beda dengan wirid yang biasa. Kalau wirid yang lalu ajejen memberi ijazahnya. Kalau sekarang ada yang lebih ahli, namanya pangersa ajengan gaos. Saya undang beliau, beliaulah yang memberikan talqin. Anak ngelok. Kalau tidak salah 400 ya pengersa. 600 beliau masih ingat. 600 jamaah muludan. Lalu pangersa Aang. Ya. Mereka mengamalkanlah. Jadi mereka kalau kayak mobil mesinnya udah hidup. Saya nggak sulit mengarahkan. Mereka amalkan la ilaha illallah. Cek batur itu asa kos ti Suryalaya ning sami we sami. Karena kalau ngomong Suryalaya udah keburu dibenci. Kan kiai teh araranti heuh. Makanya saya sebut ini mah bukan ini tarekat aja kan bukan. Ini mah cara membersihkan hati dan melawan setan. Heuh ieu mah lain sangu kejo gitu heuh. Nah, tambah taktik Nabi Ibrahim tambah lain ngawadul. Ibrahim ini siapa? Saudaraku padahal pemajikan. Saudara seiman. Ibrahim siapa yang menghancurkan patung-patungku? Tuh yang paling gede tuh. Sebenarnya siapa yang paling gede? Aku, karena aku yang beriman. Pengparkan kemana karena patung gede. Ketika orang-orang kafir mengatakan, maunya patung ngomong, nah itu kusia di ibadahan. Ayo. Hebatnya. Atau turutannya sudah tiga-tiga. Nih. Rata-rata subuh 10 saf. 10 saf, satu safnya 40 orang. Jadi ya 400, 500 berjamaah. Karena itulah para peneliti internasional datang ke murid Suryalaya yang bernama Jajian Butut ini ya. Butut ini. Baheula mah boro-boro ngaku butut. Calangap sih hareupeuna yang dikepret manten baheula. Apa? Disebut nage engang Sukabumi sih. Calangap menghentikan rokok sama saya nggak kuat orang. Kiai mubazir. Wala tulku biadikum la tahluka. Apa kamu ngomong? Tulku kalimah apa? Sulasi rubai mujarib mazhabi. Warna keberapa? Bab keberapa? Asal guer asal. Mabok ditanya gitu. Pokoknya aing mung eureun udud heuh. Teu kuateun ngalawan anak. Tah? Ya, budak Suryalaya yang Nurdin, mahasiswa terbaik. Adik Kang Agus, minantu itu. Iya kan baik tadi tiung guys, iya masih Maria, Profesor Dr. Maria, orang Inggris. Kalau ini Nini si Agus. Ibu Jejen ini ahli. Ini Profesor Dr. John Full dari Washington DC, Amerika. Ini adalah Profesor Dr. Martin van Brinissen terkenal di Belanda, peneliti supistik di Indonesia 20 tahun, di Pamijahan 40 hari. Ini Lydia Dr. Profesor dari Australia. Ini bukan Syahrukan, tapi ini adalah Benyamin dari Pakistan. Ini dari Afrika, ini Dr. Budi dari Paramadina, ini Sri Mulyati, dokter kita Sri Kandi kita yang kuliah S1 Jakarta, S2, S3 di Kanada dan lulus dengan disertasi The Education Rule of the Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah with special reference to Suryalaya. Aku masih ngaku goreng Suryalaya. S1 di Indonesia ngaku goreng Suryalaya. S3 di Kanada disertasina Suryalaya sah lulus di sidang 10 profesor internasional. Karena itu kalau ada orang wawawu karena dikir di Suryalaya, saya berikan aja disertasi. Tah baca. Di mana sekolah? Eta teh sarua jeung ieu Nabi Musa. Ayo sia jadi orang gede yuk. Tacok aing. Nih. Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal. Nah gening jajan make
ngilu balaga bubungahan ngarana kaja bawa di jerona. Ahli. Eta hiji deui Abdul Gawas ngareteng. Karena beliau ya butut-butut ge ngilu ngabing-bing. Sok bisi maneh arek jadi es sabaraha sok. Nong es naon. Dah. Baik. Tuh. Jadi saya berani. Kenapa orang di Sukabumi sekarang terbalik, dulu menjelekkan Suryalaya, malah sekarang malu di Sukabumi kalau nggak belajar dzikir? Karena setelah saya buktikan, buktina. Dengan adanya masyarakat belajar dzikir, maka mereka menjadi ringan melaksanakan ibadah. Dulu 30 tahun tidak ada yang berangkat ke Mekah satu orang pun di kampung kami. Izin Allah setelah belajar dzikir, lalu mereka mengamalkan ibadah, antara lain berjamaah subuh, berupaya untuk selalu banyak di masjid. Alhamdulillah, setiap tahun tidak pernah kosong yang berangkat ke tanah suci.